Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki bulan yang baru, tanggal 5 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 8 September 2024 Masehi. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena salah satu nikmat yang kita rasakan di malam hari ini, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Setelah kita solat fardu maghrib berjamaah, kemudian kita melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da shalah, kita solat ba'diyah, merupakan salah satu solat sunat yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi di solat fardu kita. Dan salah satu nikmat yang kita rasakan yang tidak mungkin saudara-saudari kita yang lain merasakan kenikmatan adalah kita sejenak menahan diri kita bersabar untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas salah satu tulisan ulama kita yang alhamdulillah di malam hari ini pertemuan yang ke-20 insyaallah akan kita bahas. Berarti sudah 20 kali pertemuan kita, akan 20 di malam ini insyaallah. Itu tidak terasa. Selangkah demi selangkah, satu lembar demi satu lembar dari tulisan tersebut. Kemudian alhamdulillah separuh dari matan ini telah kita lewati bersama-sama. Alhamdulillah, ini salah satu kenikmatan, momen yang indah di sisa-sisa kehidupan kita. Dan kita yakin, dan kita harus yakin bahwasanya kesempatan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu membuktikan bahwasanya Allah ingin kebaikan kepada kita. Sebagaimana hadis yang sama-sama kita telah hafal, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan, fahamkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kedatangan salah seorang pembesar agama lain ke negeri kita membuktikan goyangnya akidah kaum muslimin di negeri kita ini. Dan nampaklah dalam istilah yang diistilahkan spilis, yaitu orang-orang yang sekularisme, kemudian pluralisme, kemudian sekularisme. Jadi disingkat dengan sipilis. Bukan penyakit laki-laki tetapi penyakit agama. Yang di situ nampaklah siapa yang liberal, siapa yang sekuler, siapa yang plural. Pluralisme yaitu menggabungkan semua agama itu, mencari titik kesamaannya. Dan aneh-aneh yang kita lakukan, yang kita perhatikan, tidak menyangka kita seorang pembesar agama ini atau tokoh-tokoh organisasi di dalam agama kita
melakukan hal tersebut. Waliyazubillah, ini membuktikan bahwa akidah kaum muslimin itu dalam keadaan krisis. Dan kita mengetahui kalau akidah itu sudah tidak kuat, jangankan dengan kedudukan, harta yang banyak, dengan satu kardus Indomie pun bisa ditukar akidah tersebut. Dan itu memang misi mereka, kristenisasi. Seandainya terjadi musibah alam, gempa bumi, longsor dan segala macam, mereka akan bergerak memberikan bantuan, dan itulah dakwah mereka. Seolah-olah itu kemanusiaan, tetapi yang mereka inginkan kaum muslimin itu meninggalkan agamanya. Waliyazubillah. Jadi memang sejak zaman dahulu itulah keadaan kaum muslimin, dan itu sudah lama mereka berada di negara kita ini. Sejak tahun 70 sejarahnya mereka yang kuliah di luar negeri, di negeri barat, mempelajari agama di barat, di tempat kaum kafir, di Amerika, di Eropa, pulang ke Indonesia, itulah hasilnya. Terkadang sebagian mereka memiliki jabatan yang penting, di organisasi yang penting, maka itulah yang kita rasakan. Jika tidak dari kelompok pengajian mereka, organisasi mereka, mereka akan halang-halangi, mereka bubarkan. Tapi kalau paus yang datang, biksu yang datang, diurut-urut kakinya. Dan itu kita, alangkah anehnya kejadian yang kita lihat. Apakah begitu yang mereka ajarkan di organisasi mereka, di kelompok mereka? Allah Ta'ala alam. Kan tetapi kalau kita mempelajari akidah, bahwasanya ketahuilah budak yang beriman itu lebih mulia daripada pemimpin-pemimpin, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Karena budak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita pelajari, bahwasanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. Seandainya semua agama Islam itu sama dengan agama yang lain, untuk apa Allah turunkan firman-Nya, Innad dina indallahi Islam? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghil islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut. Allah yang berfirman, Rabbul Alamin, tidak diterima. Lalu dengan landasan kepintaran mereka berbicara, kefasihan mereka, dengan gelar-gelar akademik mereka, dengan sorban mereka segala macam, mereka hancurkan Islam dari tubuh Islam itu sendiri. Kita saksikan, alangkah mirisnya kita melihat kejadian ini. Dan itu membuktikan, salah satu bukti bahwa negeri kita ini krisis akan akidah. Krisis akan akidah. Dan walhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memperdalam akidah kita. Memperdalam akidah kita yang merupakan pondasi dari agama ini. Itu kita pelajari di Ushul Salasah. Dan alhamdulillah ini pertemuan ke-20 insyaallah bagaimana mengupas akar dari kesyirikan, merupakan maksiat yang paling besar di dalam agama kita. Alhamdulillah. Dan kita pun dibentengi dengan bagaimana seandainya kita berjumpa dengan orang yang ingin merusak akidah kita dengan syubhat-syubhat, maka di sini dijelaskan dialog-dialognya. Dan alhamdulillah merupakan benteng bagi kita, senjata bagi kita, dan agar kita terjauhi dari kerancuan-kerancuan di dalam pemikiran, dalam merusak agama kita yang mulia ini. Salah seorang ulama kita ada ungkapannya yang begitu indah. Apakah dengan tutur kata yang baik, apakah dengan bahasa yang prosa-prosa penuh puitis, lalu kita mendustakan apa yang telah diturunkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Bayangkan suatu pertanyaan pengingkaran. Orang yang fasih berbicara, elok berbicara bahwasanya ini kemanusiaan segala macam. Apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita di Gaza? Apa itu kemanusiaan yang mereka katakan? Di mana kita kaum muslimin? Di mana kita kaum muslimin? Apakah selama ini kita masih tidur? Coba sekali-kali kita terjaga apa yang telah mereka lakukan terhadap saudara-saudari kita di bumi yang lain. Apakah kita menyambut mereka dengan penyambutan yang begitu meriah,
lalu kita melupakan saudara-saudari kita atau kelompok pengajian yang berbeda dengan mereka. Wallahul musta'an. Baik, kita akan mencoba mempelajari kembali, melangkahkan kaki kita dalam perjalanan bersama Kasyfus Syubhat, yaitu bagaimana kerancuan-kerancuan, membongkar kerancuan-kerancuan berfikir di dalam masalah akidah, masalah tauhid dan masalah lawannya kesyirikan. Taib, kita langsung saja di pertemuan yang insyaallah malam ini pertemuan yang ke-20, kita sama-sama dengarkan apa yang telah dituliskan oleh muallif rahimallahu taala. Tafadhal. أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل orang yang mengajukan diri kepada orang soleh atau batu yang taat kepada Allah tentunya lebih ringan kesyirikannya daripada orang yang mengajukan diri kepada orang yang mengetahuinya segala kesyirikan dan kerusakan. Apabila telah nyata bagimu bahwa orang-orang yang pernah diperangi Rasulullah SAW lebih sehat akalnya dan lebih ringan kesyirikannya daripada orang-orang musyrik zaman sekarang, maka ketahuilah bahwa mereka memiliki syubhat seperti yang telah kita sebutkan. Syubhat tersebut merupakan syubhat mereka yang paling besar. Oleh karena itu perhatikanlah bantahannya. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang diturunkan Al-Quran kepada mereka tidak mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Quran serta menjadikan sebagai sihir. Sedangkan kami mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kami membenarkan Al-Quran, beriman akan adanya hari kebangkitan. Kami salat dan juga puasa. Lalu bagaimana engkau hendak menjadikan kami sama seperti mereka? Baik. Kemudian pada bagian ini muallif penulis rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menggantungkan diri wallazina ya'taqidu fis shalih awil ladzi la ya'si mithlul khashab wal hajar ahwanu mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisqahu wa fasadahu wa yushhadu bih. Jadi orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada orang-orang soleh, kepada kayu, kepada batu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menggantungkan diri kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang melakukan kerusakan dan segala macamnya. Dan di pertemuan yang lalu, iza tahaqqaqta annal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila engkau telah mengetahui, kata muallif, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW
memerangi orang-orang tersebut. Karena asahul uqulan, yang lebih sahih akalnya. Kemudian wa akhafu syirkan min haula fa'lam anna li haula'i syubhatan yuridunaha ala ma zakarna wa hiya min a'zamin syubahihim. Jadi orang-orang yang terdahulu itu lebih sehat akalnya, karena kesyirikan yang mereka lakukan itu lebih ringan dibandingkan kesyirikan orang yang berada di zaman ini. Di pertemuan yang lalu, pertemuan di pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah mengetahui bahwasanya kesyirikan orang di zaman sekarang lebih parah dibandingkan oleh orang yang melakukan kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Yang pertama, bahwasanya orang-orang dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika melakukan kesyirikan itu hanya di waktu lapang. Di waktu lapang. Akan tetapi ketika di waktu sempit, misalnya mereka berada di bahtera, ada ombak, ada badai, maka mereka berdoa menyeru kepada Allah dengan ikhlas agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka sampai di daratan, baru mereka kembali lagi melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi ketika sempit, ketika butuh pertolongan, mereka berdoa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Dan kita telah bawakan kisah bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal ketika ingin pergi ke Habasyah, di Laut Merah terjadi badai yang besar. Akhirnya di dalam hatinya ketika dia selamat akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi ketika tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah. Karena Mekah telah diambil alih oleh kaum muslimin, sehingga Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal, ingin melarikan diri. Ketika di perahu, di bahtera itu, di kapal, terjadi badai yang besar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Lalu setelah kembali ke daratan, tidak jadi melanjutkan perjalanan karena badai yang besar, mendatangi Nabi Muhammad dan bersyahadat, dan sampai wafat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu dari sisi yang kedua, alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, mereka menjadikan tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk-makhluk Allah yang mulia, seperti malaikat, seperti para nabi, seperti Nabi Isa alaihissalam, Uzair, dan yang segala macamnya. Kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon, batu yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang di zaman ini melakukan kesyirikan, terkadang orang itu melakukan pelanggaran, kesalahan di dalam agama, seperti mereka berzina, waliyazubillah, atau minum khamar, atau mencuri, atau meninggalkan salat. Semua yang mereka lakukan adalah sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi orang menjadikan sekutu bagi Allah makhluk-makhluk yang hina seperti ini. Jadi dari dua sisi itu kita simpulkan bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang di zaman ini itu lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adapun subhat mereka yang terbesar, annahum yaqulun, di antara mereka berkata, innal ladzina nazala fihimul qur'anu la yashhadu alla ilaha illallah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah diturunkan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak bersyahadat la ilaha illallah. Jadi zaman Nabi, kata mereka, ini orang yang ada syubhat yang besar. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita pun terikut. Oh iya. Jadi itu di situ kena kita. Nanti akan dijelaskan bahwasanya orang di zaman Nabi itu yang diturunkan Al-Qur'an, mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak bersyahadat la ilaha illallah, dan tidak bersyahadat Muhammad Rasulullah. Jadi mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukazzibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'ts. Lalu mereka orang-orang di zaman Nabi tersebut mengingkari hari kebangkitan, wa yukazzibuna al-Qur'ana wa yaj'alunahu sihra. Mereka mendustakan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an itu sihir.
wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi mereka mengatakan, sementara kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kata mereka, wa nusaddiqul Qur'an, lalu kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'ts, lalu kami beriman kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Wa nusalli, dan kami salat. Wa nasum, lalu kami pun berpuasa. Fa kaifa taj'alunana mithla ulaik, lalu bagaimana engkau menyamakan kami dengan mereka? Coba kalau kita tidak tahu penjabaran jawabannya, apa yang diungkapkan oleh orang yang ada syubhat di dalam hatinya ini benar? Bukankah mereka telah bersyahadat? Bukankah mereka syahadatain? Bukankah mereka membenarkan Al-Quran? Bukankah mereka sholat, puasa, haji, dan segala macamnya? Lalu kenapa mereka dikatakan pelaku kesyirikan? Oh iya juga ya, kalau kita tidak mengetahui bantahan di dalam kitab ini. Baik, fal jawab. Ini jawabannya. Baik. والجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج ولما لم ينفد أناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Surah Al-Imran ayat 97. Maka jawaban dari surat itu adalah bahwasanya tiada perselisihan di antara ulama seluruhnya bahwa seseorang yang membenarkan Rasulullah SAW dalam suatu hal dan mendustakan yang lainnya, maka hukumannya adalah kafir, bukan orang Islam. Begitu juga orang yang beriman dengan sebagian Al-Quran dan mendustakan sebagian yang lain, misalnya orang yang mengakui tauhid dan menentang wajibnya sholat, atau mengakui tauhid dan wajibnya sholat tetapi menentang wajibnya zakat, atau mengakui semua ini tetapi tidak menentang kewajiban haji. Pada masa Nabi SAW, tak kala orang-orang tidak mau menunaikan ibadah haji, orang menurunkan ayat yang berkaitan dengan Islam. Makanya karena haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Jaya dari alam semesta. Surat Ali Imran ayat 97. Baik. Kemudian di sini muallif menjawab syubhat yang besar tadi. Syubhat yang di antara syubhat yang besar yang dilakukan oleh orang yang merusak di dalam agama ini. Jadi tadi kita mengetahui bahwasanya mereka mengatakan mereka telah bersyahadat la ilaha illallah, kemudian Muhammad Rasulullah. Kemudian mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, mereka haji sebagiannya. Lalu mereka beriman terhadap hari kiamat, hari berbangkit. Mereka beriman terhadap Al-Quran. Lalu mereka katakan kepada orang-orang yang ingin mendakwahkan, memurnikan tauhid, lalu dibantah oleh mereka dengan syubhat mereka, bagaimana kalian menganggap kami sama dengan orang-orang yang kafir Quraisy di zaman dahulu? Bagaimana? Maka dijawab, maka jawabannya, annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah SAW.
Jadi sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara ulama. Ini ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya jika seseorang itu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabu fi syai', itu membenarkan sesuatu lalu mendustakan sesuatu. Jadi ada sebagian yang dibenarkannya, lalu ada sebagian yang didustakannya. Yang mereka tidak beriman. Annahu kafirun lam yadkhul fil Islam. Maka ini ulama yang menjelaskan bahwasanya orang yang seperti itu maka dia dikafirkan. Lalu dijelaskan di sini, wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an wajahada ba'dahu kaman aqra bit tauhid wajahadu wujubas shalah. Jadi seperti itu juga sebagian orang beriman terhadap Al-Qur'an dan mereka mengingkari yang lainnya, sebagaimana seseorang dia mengakui tauhid, bertauhid, mengikrarkan diri bertauhid, kemudian tentang menolak, dia bertauhid tetapi menolak kewajiban salat. Dia bertauhid tetapi menolak kewajiban salat. Kemudian au aqra bit tauhid was shalah wa wajahada wujubaz zakah. Dia bertauhid, bersyahadat, mengakui wajibnya salat tetapi mengingkari zakat. Dan ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatur Rasul, orang yang tidak membayar zakat salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu adalah masa transisi, yaitu perubahan yang sangat berat. Pertama itu kejadiannya adalah banyaknya nabi palsu. Kemudian banyaknya orang yang murtad, dan juga diantaranya banyak yang enggan membayar zakat. Jadi salah satu yang diperangi oleh Abu Bakar adalah orang yang enggan membayar zakat. Ketika Abu Bakar melakukan kebijaksanaan tersebut, Umar menyanggah. Lalu Umar mengatakan, "Ya Khalifatur Rasul, wahai Khalifah Rasul, pengganti Rasul, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, engkau memerangi orang yang bersyahadat dan orang yang salat," katanya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membawakan hadis, telah kita bahas di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang keberapa itu? Yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, kemudian sampai mereka salat dan zakat. Di sini. Apabila, dan sampai akhir hadis, apabila itu telah dilakukan, kata Abu Bakar, maka dia membawakan hadis Nabi ini, maka terjagalah jiwa, hartanya, dan keluarganya semuanya, darahnya. Lalu ketika itu kata Umar, Allah telah melapangkan dada Abu Bakar. Jadi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh oleh Umar, tetapi Abu Bakar mengetahuinya. Jadi itulah salah satu dasar Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Sampai-sampai seandainya ada suatu tali kekang yang mereka zakatkan ketika di zaman Rasulullah, dia tidak zakatkan, maka kata Abu Bakar, aku akan tetap perangi mereka. Jadi apa yang dahulu mereka zakatkan di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar mereka tidak mau, kata Abu Bakar, akan diperangi. Jadi memang masa-masa yang ketika itu sangat berat. Tapi walhamdulillah Allah gantikan pengganti Rasulullah Abu Bakar yang tentu imannya, keluasan ilmunya itu bisa, alhamdulillah, berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, bisa menstabilkan pemerintahan ketika itu. Baik. Lalu tentang bagaimana seseorang yang sebagiannya beriman, sebagiannya tidak, itu bisa dilihat di dalam surah An-Nisa. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, nanti bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridu
ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, jadi mereka ingin adanya perbedaan antara keimanan dan kekufuran mereka, dan mereka mengatakan wa yaqulun nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman terhadap sebagian dan kufur terhadap sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang beriman sebagian dan kufur terhadap sebagian syariat ini di ayat 151 dalam surah An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kufur dengan sebenar-benarnya kufur. Wa'atadana lil kafirina adzaban muhina. Dan sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kufur itu azab yang menghinakan. Jadi ini dalilnya jelas. Kita membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman terhadap sebagian, kufur terhadap sebagian, maka itu dihukumi kufur. Mereka beriman terhadap sebagian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menolak sebagian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang ditolak sebagian itu sama seluruhnya. Sebagaimana di sini disebutkan yang tadi, ada orang yang beriman au aqra bihadza kullu wa jahada shaum au aqra bihadza kullu wa jahada al-hajj. Jadi mereka syahadat, mereka salat, mereka puasa, mereka zakat, tetapi mengingkari haji. Berarti kan sudah hampir semua itu, cuman haji yang diingkarinya. Walamma lam yankidul unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil haji anzalallahu fi haqqihim. Lalu Allah turunkan firman-Nya. Jadi semuanya diterima, tetapi haji itu tidak wajib katanya. Lalu turun firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun amin. Ah, ini dia. Cuman haji saja yang diingkarinya. Yang lainnya dia bertauhid, dia salat, dia ini, tetapi karena tidak menganggap haji itu wajib, maka turunlah firman Allah bahwasanya kewajiban bagi manusia haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini di sini bagi yang mampu melakukan perjalanan. Waman kafara, barang siapa yang mengingkari kufur terhadap ibadah haji tersebut, fa innallah, sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, tidak membutuhkan terhadap alam semesta ini. Jadi Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini, tetapi alam semesta ini yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bagi yang siapa yang jelas dia beriman sebagian, tadi dalam surah An-Nisa ayat 150 151, dan bagi yang mengimani semuanya tetapi tidak mengatakan bahwasanya haji itu tidak wajib, maka dia merasakan itu. Seperti orang yang misalnya dia semuanya tetapi tidak, salat itu tidak wajib, cukup mengingat saja. Kan ada ajaran seperti itu. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat itu untuk mengingat. Kalau mengingat udah kita sudah sampai makrifat. Itu yang salat yang itu orang syariat itu. Ini bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadahnya? Nah, jadi tidak bisa kita memainkan agama ini. Ini harus sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang diutus di permukaan bumi ini, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus seperti itu agama yang, dan wajib menerima keseluruhannya. Tidak boleh seluruhnya diterima, ada satu yang tidak diterima. Apa itu? Tentang hari berbangkit. Masa kita sudah jadi tanah dibangkitkan kembali? Itu dihukumi kufur. Yang kita ingkari misalnya orang-orang seperti orang di zaman Nabi SAW, apakah mungkin orang yang sudah jadi tulang belulang itu dibangkitkan kembali? Sementara yang tidak ada Allah bagi Allah mudah, yang tidak ada bagi Allah mudah, apalagi yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kembali. Baik. Itu bantahan terhadap mereka yang mana mereka sebenarnya ada lanjutannya, supaya lebih jelasnya mari kita dengarkan apa yang dibawakan oleh muallif rahimallahu taala. Baik, fadhal.
دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Barang siapa yang mengakui semua ini tetapi mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia kafir secara ijma', halal darahnya dan hartanya. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, iman atau kafir. Mereka lah orang yang kafir sebenarnya. Surah An-Nisa 150 sampai 151. Taib. Jadi ini bagi yang beriman dia seluruhnya, dia bertauhid, kemudian dia solat, kemudian dia zakat, puasa, haji, tetapi tidak beriman kepada hari berbangkit, berarti dia mengingkari sebagian yang lainnya. Seperti hari berbangkit, maka ayatnya dalam surah An-Nisa tadi telah kita bahas. Sepertinya tergantung nih, tapi karena sudah azan, ini sebenarnya masih pembahasan sampai-sampai dalam masalah tauhid ini, cuman karena sudah azan mungkin kita tunda dulu ke pembahasan berikutnya insyaallah, karena di sini cepat komatnya, kadang tidak ada pakai salat sunat, terburu-buru. Maka kita cukupkan bahwasanya orang yang mengingkari hari berbangkit sementara dia bertauhid, salat dan yang lain segala macamnya, maka itu tetap dihukumi kufur oleh ijma' para ulama, kesepakatan ulama, bukan kita tetapi ijma' para ulama. Karena hari berbangkit itu merupakan hari keimanan, termasuk rukun iman, beriman kepada hari akhir, tetapi dia mengingkari. Di situ dia dihukumi bahwasanya dia telah melakukan kekufuran. Jadi ini harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan terhadap orang yang jahil kita hukumi seperti itu. Kita mempelajari ini agar kita paham. Karena ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kepada Islam itu secara keseluruhan. Jadi seluruhnya kita terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mengingkari satupun ajaran dari yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita siap-siap untuk salat Isya. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang ke-21 insyaallah, apa yang tergantung yang kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.